Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Diana, saya dari Prodi PGNI. Saya akan menjelaskan materi tentang IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang pertama, pengertian IPS. Pengertian IPS menurut bahasa merupakan terjemahan dari kata Social Studies. Social Studies merupakan ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan yang meliputi aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, geografi, sosiologi, dan lain sebagainya. Menurut istilah IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan nama sebuah mata pelajaran pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah. Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang terintegrasi dari mata pelajaran lain seperti sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, dan lain sebagainya. IPS di Indonesia banyak mengadopsi dari bangsa Amerika Serikat, tetapi materi, tujuan, dan pelaksanaannya itu disesuaikan dengan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian, secara umum, IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial ini merupakan bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis, dan masalah masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. IPS dirumuskan atas dasar realita dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek cabang ilmu sosial. Yang selanjutnya ini ada pembelajaran IPS pada tingkat sekolah dasar. Nah, pembelajaran IPS pada tingkat sekolah dasar ini didasarkan pada masing-masing sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam menangkap tentang arti sosial. Menurut Sumatmaja menjelaskan tentang pembelajaran IPS di sekolah dasar itu harus disesuaikan pada perkembangan mental psikologi anak yang dapat berkembang dan dikembangkan. Jadi, ilmu pengetahuan sosial atau IPS pada jenjang sekolah dasar itu merupakan kajian dari ilmu yang terintegrasi dari disiplin ilmu-ilmu yang menyeluruh atau holistik. Nah, materinya ini diambil dari rumpun ilmu sosial yang disesuaikan dengan lingkup keadaan sosial masyarakat. Nah, bedanya pada jenjang SMP dan SMA, jika di jenjang SMP ini IPS itu diajarkan berdasarkan mata pelajaran dengan monodisipliner, yaitu di mana dia itu terdapat mata pelajaran sejarah, kemudian ekonomi atau geografi. Nah, mereka itu sendiri-sendiri. Jika pada jenjang SMA ini pembelajaran IPS itu merupakan konsep kurikulum monodisipliner yang dimana mata pelajarannya itu sudah memasuki seperti ilmu politik, tata negara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kedudukan IPS pada kurikulum. Nah, kurikulum IPS di SD ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal tersebut itu diakibatkan karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dalam hidup. Nah, adapun pendidikan IPS pada kurikulum 2013 ini dirancang sebagai berikut. Nah, yang pertama ada isi. Isi ini dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kemudian kompetensi inti merupakan kategorial dalam aspek kognitif, sikap, keterampilan, dan psikomotorik. Nah, kemudian ada KD atau kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini merupakan materi yang dipelajari peserta didik secara tema utuh untuk jenjang sekolah dasar dan MI, dan mata pelajaran untuk SMP atau SMA.
Nah, kemudian pada sekolah menengah itu biasanya diajarkan pada sikapnya, diajarkan lebih pada sikapnya dan kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup pembelajaran IPS. Nah, pembelajaran IPS ini berkenaan dengan kehidupan manusia yang berkaitan dengan tingkah laku dan kebutuhannya. Mengingat manusia sosial itu demikian luasnya, maka pembelajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibuat batasan-batasan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, pada jenjang sekolah dasar ini, ruang lingkup pembelajaran IPS ini dibatasi sampai dengan gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah, terutama gejala dan masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar siswa atau peserta didik. Pada jenjang sekolah menengah, ruang lingkup pembelajaran IPS semakin diperluas. Begitu pula dengan pendidikan tinggi, materi atau bobot keluasan materi dan kajian semakin dipertajam. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, tujuannya itu untuk mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan, keterampilan, nilai yang digunakan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan dalam kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik. Tujuan diberikannya pembelajaran IPS di sekolah dasar agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran IPS. Nah, dalam hal ini saya menjelaskan metode pembelajaran cooperative learning, di mana metode pembelajaran cooperative learning ini adalah pembelajaran yang menekankan sikap saling bekerja sama, di mana terdiri dari kelompok. Di dalam kelompoknya ini terdiri dari 2 sampai 5 anak. Nah, yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggota dalam kelompoknya itu agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri kooperatif. Nah, yang pertama itu belajar bersama, yang kedua tatap muka antar teman, yang ketiga saling berpendapat, yang keempat belajar dari teman sekelompoknya, yang kelima belajar dalam kelompok kecil, yang keenam mengambil keputusan berdasarkan siswa itu sendiri, yang ketujuh produktif berbicara dan saling berpendapat, yang kedelapan siswa aktif. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu meningkatkan hasil akademik siswa, kemudian yang kedua itu memberikan peluang bagi siswa agar menerima teman-temannya yang memiliki latar belakang yang berbeda, kemudian yang ketiga itu mengembangkan keterampilan sosial siswa. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah kelebihan pembelajaran kooperatif. Yang satu, motivasi belajar yang tinggi. Yang kedua, mengembangkan atau meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, membentuk persahabatan. Yang keempat, membantu siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kelima itu belajar sopan santun. Yang keenam, membantu siswa untuk memperbaiki sikap yang kurang baik. Yang selanjutnya ini ada kelemahan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, siswa membutuhkan waktu untuk memahami pembelajaran kooperatif ini. Yang kedua, diperlukan peer teaching. Yang ketiga yaitu siswa membutuhkan waktu yang panjang untuk keberhasilan belajar. Yang keempat, penilaian diberi berdasarkan kelompok. Yang kelima,
membutuhkan waktu agar siswa membangun kepercayaan diri. Hal ini saya akan menjelaskan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Game Turnamen. Nah, di mana pembelajaran menggunakan TGT ini itu pertama guru membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 anak di mana yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, suku, ras yang berbeda. Kemudian guru menyajikan sebuah materi yang akan dikerjakan berdasarkan kelompok. Apabila dalam kelompok tersebut ada satu anak yang belum paham terhadap materi yang telah disampaikan, maka siswa lain harus memberikan penjelasan atau membantu menjelaskan kepada siswa tersebut. Nah, kemudian jika semua siswa sudah memahami pembelajaran yang telah disampaikan tadi, maka guru akan menyajikan sebuah permainan atau game akademik. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan penggunaan metode pembelajaran TGT atau Teams Game Turnamen. Nah, saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa jenis-jenis jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat ini ada 4 bidang. Yang pertama itu ada bidang pertanian, kemudian ada bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa. Nah, saya menggunakan media gambar seperti ini. Nah, di mana dengan menggunakan media gambar seperti ini akan membantu siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Media yang sesuai dengan pembelajaran menggunakan tipe TGT, yaitu Teams Game Turnamen. Yaitu tadi kan di poin 3 dan 4 itu kan ada permainan dan pertandingan. Nah, di mana kita bisa menggunakan media ini nih. Nanti kan dari perwakilan kelompok itu kan maju untuk memilih salah satu dari pilihan kartu cerdas ini. Nah, misalnya kelompok 1 memilih ini. Nah, di sini di kartu pilihan ini ternyata ada pertanyaan, di mana pertanyaan ini nanti akan didiskusikan pada kelompok mereka. Nah, setelah selesai didiskusikan, maka perwakilan dari kelompok itu maju ke depan untuk menjelaskan. Nah, kemudian kan di sini gurunya itu menilai dari hasil diskusi yang telah mereka sampaikan. Nah, setelah itu setelah selesai kan terdapat evaluasi. Nah, dimana ketika mengevaluasi ini kan guru itu dapat menyediakan sebuah soal akhir atau soal. Nah, di sini saya itu menyediakan 10 soal untuk dikerjakan sebagai bahan evaluasi. Nah, dimana kan tadi sudah ada nilai juga dalam bentuk kelompok. Nah, nanti kita itu mengambil nilai akhirnya itu berdasarkan tes akhir ini yang mengerjakan soal individu, kemudian kita akumulasi dengan nilai yang berdasar kelompok tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.